Quaritch kembali, tapi kali ini dia nggak datang sendirian. Dia membentuk aliansi dengan suku Na'vi paling sadis di Pandora untuk memusnahkan Jake Sully selamanya. Film ini nunjukin kalau ancaman terbesar Pandora ternyata bukan manusia. Dan inilah Avatar Fire and Ash. Setelah perang besar melawan manusia di Pandora, Jake Sully dan keluarganya akhirnya tinggal bersama klan laut Metkayina. Tapi kemenangan itu ternyata nggak membawa kedamaian sama sekali. Karena 1 tahun setelah kematian Neteyam, keluarga Sully perlahan mulai hancur dari dalam. Neytiri masih belum bisa menerima kenyataan kalau putra sulungnya mati. Setiap hari rasa duka itu berubah jadi kebencian, bukan cuma ke RDA, tapi ke seluruh ras manusia. Bahkan Spider, anak manusia yang sudah mereka anggap keluarga, mulai dijauhi oleh Neytiri. You can kill a lot of skag people with this. See? Ceramic action. Middle name. Yeah, Scout, you should be more careful, little baby. Pay attention. Dan di saat luka mereka belum sembuh, muncul ancaman baru yang jauh lebih mengerikan daripada manusia. Jauh di wilayah vulkanik Pandora, hidup sebuah klan Na'vi yang sangat ditakuti. Mereka dikenal sebagai klan Mangkwa atau suku abu. Berbeda dari Na'vi lain yang hidup selaras dengan alam, suku ini justru hidup di tengah api, abu vulkanik, dan peperangan tanpa akhir. Kulit mereka dipenuhi bekas luka dan abu hitam. Mereka nggak menghormati Ewa seperti suku lain. Bagi mereka, kekuatan adalah segalanya. Dan pemimpin mereka adalah seorang matriark kejam bernama Farang. Farang percaya kalau Pandora hanya bisa bertahan lewat perang. Dia menganggap suku-suku Na'vi lain terlalu lemah karena terus hidup damai. Dan lebih parahnya lagi, Farang memutuskan membuat aliansi dengan musuh terbesar Jake Sully, yakni Kolonel Miles Quaritch. Dan ternyata Quaritch masih hidup dalam tubuh rekombinan Na'vi. Dan kali ini dia datang bukan cuma untuk balas dendam. Dia ingin menghancurkan seluruh perlawanan Pandora sampai ke akar-akarnya. Aliansi antara Quaritch dan suku Abu langsung mengubah Pandora menjadi medan perang yang sangat mengerikan. Desa-desa Na'vi mulai dibakar, wilayah hutan dihancurkan, dan bahkan suku-suku kecil mulai menghilang satu persatu. Enough! It's not, this is a family. It's not a democracy. Jake sadar, ini bukan lagi perang biasa. Ini adalah awal kehancuran Pandora. Di sisi lain, hubungan dalam keluarga Sully juga mulai retak. Jake diam-diam terus menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Neteyam. Tapi tanpa sadar, rasa frustasi itu malah ia limpahkan ke Loak. Jake merasa Loak terlalu ceroboh. Kalau saja malam itu Loak nggak nekat, mungkin Neteyam masih hidup. Ucapan itu langsung menghancurkan Loak. Karena untuk pertama kalinya, ayahnya sendiri menyalahkannya atas kematian sang kakak. Dan sejak saat itu, hubungan mereka mulai merenggang. The strength of the ancestors is Sementara itu, Spider justru makin dekat dengan Quaritch. Walaupun membenci ayah biologisnya sendiri, Spider tetap merasa bingung dengan identitasnya. Dia manusia, tapi juga hidup bersama Na'vi. Dan konflik itu dimanfaatkan Quaritch. Suatu malam, suku Abu melancarkan serangan brutal ke sebuah konvoi perdagangan laut. Ledakan besar menghancurkan kapal satu persatu. Api menyebar di atas lautan. Jake dan keluarganya mencoba melindungi warga, tapi semuanya berubah kacau. Ronald terluka parah, anak-anak Sully terpisah, dan di tengah kekacauan itu, Spider diculik oleh Quaritch. Let's go! This way, you bastard! Cowboy! Quaritch lalu mengirim pesan langsung kepada Jake. Kalau ingin Spider hidup, Jake harus menyerahkan dirinya. Dan kali ini Jake benar-benar terjebak. Karena kalau dia menyerah, Pandora akan kehilangan pemimpin terakhirnya. Tapi kalau dia menolak, Spider bisa mati. Di tengah situasi itu, Kiri mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak kecil, Kiri memang punya hubungan misterius dengan Ewa. Tapi sekarang koneksi itu semakin kuat.
dia mulai mendengar suara-suara dari alam Pandora. Hewan-hewan mulai bergerak tidak normal. Tumbuhan bereaksi terhadap emosinya, seolah-olah Ewa sedang mencoba berbicara padanya. Sementara perang semakin mendekat, Farang mempersiapkan serangan terbesar dalam sejarah Pandora. Ratusan pasukan suku Abu bersiap menyerang dari udara menggunakan makhluk terbang bersenjata. Dan di bawah laut, armada kapal selam RDA mulai bergerak menuju wilayah Medcaina. Pandora kini benar-benar berada di ambang kehancuran total. Come on. Hey, I gotta say, I don't know whether to kiss you or yell at you. Joyce! Di lain sisi, Jack akhirnya mengumpulkan seluruh klan yang tersisa. Untuk pertama kalinya, suku hutan dan suku laut bersatu dalam satu pasukan besar. Tapi bahkan dengan semua kekuatan itu, mereka tetap kalah jumlah. Dan Jack sadar, mereka nggak mungkin menang sendirian. Di sisi lain, Spider mencoba melarikan diri dari markas Quaritch. Namun saat kabur, ia menemukan fakta mengerikan. Ternyata Quaritch dan Farang bukan cuma ingin menguasai Pandora. Mereka ingin memusnahkan hubungan Na'vi dengan Ewa sepenuhnya. Karena selama Ewa masih ada, Pandora akan selalu melawan balik. Menjelang klimaks, langit Pandora berubah merah. Pasukan suku Abu menyerang dari segala arah. Ledakan mulai memenuhi udara. Makhluk laut raksasa dibantai dengan sadis. Hutan-hutan mulai runtuh. Dan di tengah kekacauan itu, Jack dan Neytiri bertarung mati-matian demi menyelamatkan anak-anak mereka. Loak akhirnya membuktikan dirinya. Walaupun terus disalahkan, dia tetap kembali untuk menyelamatkan keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, sejak kematian Neteyam, Jack mulai sadar kalau dia hampir kehilangan anak keduanya juga. Sementara itu, Kiri dan Spider berhasil mencapai pohon roh bawah air. Dan di sanalah Kiri akhirnya membuka potensi penuh kekuatannya. Dia terhubung langsung dengan Ewa. Dan dalam momen itu, Kiri memohon bantuan untuk menyelamatkan Pandora. Lalu sesuatu luar biasa terjadi. Seluruh alam Pandora mulai bergerak. Makhluk-makhluk liar menyerbu medan perang. Ikan predator raksasa menghancurkan kapal selam RDA. Dan makhluk terbang lainnya menyerang pasukan udara suku Abu. Bahkan akar-akar hutan pun juga ikut menghancurkan mesin perang manusia. Ewa sendiri akhirnya ikut turun tangan. Di tengah perang besar itu, Jack akhirnya berhadapan langsung dengan Quaritch. Pertarungan terakhir mereka terjadi di atas bongkahan batu melayang raksasa yang terjebak medan magnet Pandora. Mereka bertarung dengan brutal, satu lawan satu, tanpa pasukan, tanpa bantuan, hanya menuntaskan dendam lama yang belum selesai. Kemudian terlihat Quaritch hampir membunuh Jack. Tapi Neytiri datang tepat waktu. Dan saat semuanya terlihat akan berakhir, Quaritch justru memilih melompat dari tebing batu melayang itu dan menghilang ke dalam badai abu Pandora. Tubuhnya nggak pernah ditemukan, membuat nasibnya jadi misteri. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Setelah perang selesai, Pandora akhirnya kembali tenang. Tapi luka yang ditinggalkan perang itu nggak akan pernah hilang. Di akhir cerita, Spider bersama keluarga Sully pergi ke pohon roh bawah air. Mereka menghubungkan diri dengan Ewa. Dan lewat koneksi itu, Spider melihat jiwa seluruh Na'vi yang telah gugur sejak perang pertama, termasuk Neteyam. Untuk pertama kalinya, Spider benar-benar merasa diterima. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai bagian dari Pandora. Dan di sanalah Spider resmi diinisiasi menjadi anggota suku Na'vi. Tapi satu hal yang paling mengerikan, Quaritch belum dipastikan mati. Dan kalau dia masih hidup, perang terbesar Pandora mungkin baru saja dimulai.